Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi dibawa oleh Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha aja? Kenapa? Bukankah Allah bisa? Bisa aja sih sebenarnya. Tapi desainnya nggak begitu. Allah membuat desainnya menghadap ke Sidratil Muntaha harus lewat Masjidil Aqsa. Ada tujuannya. Satu, untuk ketemu dulu dengan para nabi dan rasul. Sebagai simbol persatuan risalah. Seluruh nabi dan rasul itu diikat oleh satu risalah yang sama dan mereka berkomitmen memberikan baiat, memberikan janji untuk menolong Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, itu ada ayatnya dalam surah Ali Imran. La tu'minunna bihi wa la tansurunna qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi semua nabi dan rasul itu diambil sumpahnya oleh Allah. Kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad. Coba, ini nabi-nabi sebelumnya wajib beriman pada Rasulullah. Ya, wala tansurunna, dan kalian wajib menolong dia. Bagaimana caranya mereka menolong Nabi Muhammad SAW? Setiap nabi dan rasul itu ya mengabarkan tentang kedatangan nabi akhir zaman ini. Itu hukumnya wajib dari Allah. Jadi wajib dia beriman dengan adanya nabi akhir zaman yaitu Muhammad. Yang kedua, wajib dia mengabarkan kepada umat setelahnya, nabi dan rasul yang akan melanjutkan perjuangan setelahnya, mengabarkan bahwa nanti ada nabi di akhir zaman namanya Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang kita sembah, Tuhan satu-satunya tempat kita memasrahkan diri kita, bertawakal hanya kepadanya, Tuhan satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini, memberikan rizki kepada seluruh alam semesta termasuk diri kita masing-masing. Rizki tidak akan tertukar, nyawa tidak akan, ajal tidak akan lebih datang lebih dahulu daripada waktunya. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang memberikan kita segala karunia, taufik dan hidayah, terutama hidayah yang paling besar, nikmat paling besar adalah nikmat kita dapat berislam, mengenal agama Islam, mengenal agama Tauhid, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal pedoman petunjuk hidup kita yaitu Al-Quranul Karim. Maka sepantasnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah, sehingga kita dapat meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki pada tanggal 1 Februari ini, kurang lebih kita berada di tanggal 20 Rajab tahun 1445 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, satu bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai salah satu dari 4 bulan yang agung dan mulia. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 12 bulan Allah ciptakan sebagai sistem penanggalan kita. Penanggalan buat mengatur urusan hidup kita. Penanggalan buat mengatur waktu-waktu ibadah kita. Penanggalan buat mengingat, senantiasa mengevaluasi diri kita, sejauh mana kita sudah beramal saleh, sejauh mana kita telah meniti jalan yang lurus, dan kita harus mempersiapkan bekal untuk kita mati menghadap Allah. Itu semua karena apa? Karena kita tahu tanggal, tahu bulan, tahu tahunnya kita sekarang ini sudah berapa tahun usia kita. Umur tidak ada yang tahu, betul? Ya, kemarin saya baru mengantarkan jenazah sahabat saya dikuburkan. Ya, orang baik meninggal di bulan yang baik, bulan Rajab, Masya Allah. Ya, nggak ada yang tahu umur. Kita menganggapnya masih muda. Kita menganggapnya masih sehat, seger, baru pulang umroh. Ya, sering aktif mengisi pengajian-pengajian. Ya, guyonannya seger-seger. Nggak ada yang menyangka. Ya, kita sedih. Padahal itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang sudah jatah umurnya begitu. Gak bisa didahulukan, gak bisa dilambatin. La yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun. Ya, itulah fungsi tanggal. Kita bisa apa? Berempati, kita bisa muhasabah kepada diri kita. Termasuk bulan Rajab ini adalah bulan Allah yang istimewa, Ashhurullahil Hurum. Ya, apalagi Allah mengatakan apa? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ingatkanlah umatmu, ya, tentang hari-hari bagaimana kebesaran Allah itu ditunjukkan kepada hambanya. Nah, di antara hari-hari Allah, ayyamullah, yaumun min ayyamillah, adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian. Jadi setelah tahun 10 Nabi, ya, kehilangan 2 orang yang sangat dia cintai, ya, istrinya Siti Khadijah wafat, pamannya Abu Talib wafat. 2 orang ini yang memberikan support, memberikan dukungan moral, material, memberikan perlindungan ekonomi dan politik kepada Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa diganggu, tidak bisa diintimidasi oleh orang-orang musyrikin. Ya. Setelah adanya tahun kesedihan itu, maka tantangan intimidasi terhadap Rasulullah itu meningkat. Kalau tadi sebelumnya hanya intimidasi mulut, ya, celaan, makian, fitnah dan sebagainya. Tapi setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, ini intimidasinya udah main fisik. Ya. Sebelumnya yang kena intimidasi fisik itu adalah para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Gak ada yang berani nyentuh Rasulullah, karena Rasulullah dari keluarga terpandang. Ya, istrinya konglomerat. Ya, pamannya adalah tokoh politik di Mekah, senior. Tokoh politik yang paling senior di Mekah. Gak ada yang berani nyentuh Nabi. Tapi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib, barulah intimidasi fisik itu kepada diri Rasulullah SAW dijalankan sedemikian rupa. Sehingga apa? Beliau terpaksa meninggalkan Mekah menuju Taif, berdakwah, menyampaikan risalah Islam di Taif. Kalau seandainya Mekah dengan seluruh kekuatannya menolak dakwah Islam ini, maka Nabi berharap supaya di Taif, ya, penguasa Taif, rakyat Taif, ya, Taif sekarang ini apa? Jadi tempat destinasi
Ya, wisata religi itu, ya kan? Orang kalau habis dari umroh sekarang dibawa jalan-jalan ke Taif, ada paketnya ya. Masya Allah. Itu daerah pegunungan, daerah yang dataran tinggi, ya, dataran tinggi. Ya, buat pelesiran. Nah, di situ dulu ada hidup Bani Thaqif, ya, suku Thaqif. Salah satu klan suku Quraisy yang terkemuka juga di wilayah Hijaz. Maka beliau menyampaikan dakwah sampai ke Taif, tapi kemudian sampai di sana beliau diusir, dicaci maki, dilempari batu, berdarah-darah, berlumuran darah sampai kembali ke Mekah. Kemudian beliau beristirahat di kebun kurma milik seorang pemuka Quraisy yang memberikan suaka atau perlindungan kepada Nabi SAW. Maka disitulah beliau berjumpa dengan pelayan yang ada di kebun itu, ya, namanya Addas. Addas ini ternyata asalnya dari Ninawa, dari Irak. Ketika Nabi diberikan air minum, air putih, beliau teguk, dia baca dulu sebelum berteguk air putih itu. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pelayan kebun itu kaget. Ya, kok ini ada orang satu-satunya di Mekah baru dia dengar ada orang sebelum minum baca Bismillah nih. Ini jangan-jangan mirip seperti cerita turun-temurun di daerah kami dulu tinggal di Ninawa, di daerah Irak. Itu dulu ada seorang nabi namanya Yunus. Tahu Nabi Yunus? Ada tahu ceritanya bapak-bapak? Nabi Yunus ya, yang ditelan oleh ikan besar, ikan paus kalau kita nyebutnya. Ya, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ya, kemudian Allah selamatkan setelah dia berzikir di dalam perut ikan itu, di tengah kegelapan malam, dia senantiasa berzikir mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Ya, itu Nabi bisa aja berbuat zalim. Kenapa buat zalimnya? Dia tinggalin ya negeri kampung tempat dia berdakwah. Kenapa? Karena yang dengerin, yang mau terima dakwahnya sedikit. Ya, bahkan nyaris nggak ada yang mau terima. Akhirnya beliau keluar dari kampung itu dengan dalam keadaan apa? Kesel ya, mangkal kata orang Jawa. Ya. Kemudian itulah dia mendapatkan hukuman ujian dari Allah Subhanahu wa taala, naik kapal. Kemudian muatan kapal itu ternyata overload, harus ada yang dibuang ya, muatan kapal itu. Nah, kemudian mereka mengadakan undian di atas kapal itu, ternyata 3 kali diundi namanya yang keluar itu adalah nama Yunus. Maka terpaksa dia harus menerjunkan dirinya ke tengah lautan yang luas, kemudian ditangkap ya, masuk ke dalam perut ikan paus itu. Maka Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumid yub'atsun." Seandainya Yunus itu di dalam perut ikan paus itu dia tidak menjadi orang yang bertasbih kepada Allah, subhanak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, niscaya dia baru akan keluar dari perut ikan itu pada hari kiamat nanti, ya. Maka luar biasa. Maka setelah si Addas ini, pelayan kebun milik pemuka Quraisy itu mendengar kata basmalah itu diucapkan oleh Nabi, dia teringat dengan cerita orang-orang tua leluhur-leluhurnya di kampungnya sana di Irak, bahwa ada Nabi Yunus, dia mengajarkan kita bertauhid, beriman kepada satu Tuhan, ngajarin kita kalau mau makan, mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia bertanya, wahai Muhammad, ya, apakah engkau mengenal seorang nabi bernama Yunus bin Matta? Iya, kata Rasulullah, dia adalah saudara saya. Maka kemudian ya Addas ini dia kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena ternyata risalah Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu ternyata masih nyambung. Ya, sanadnya masih ada, konten isinya sama, dan ini yang membuat kagum dan takjub seorang pelayan yang
mendengar cerita itu turun-temurun, tapi baru kemudian dikonfirmasi dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka kemudian setelah itulah Nabi beristirahat, bersandar ya di Ka'bah pada malam hari itu. Kemudian Allah utus malaikat Jibril bawa kendaraan yang namanya Burak, ya, diberi nama Burak. Ya, itu kendaraan itu apa namanya? Berupa cahaya. Tingginya dikabarkan dalam hadis Nabi itu lebih tinggi daripada keledai tapi lebih pendek daripada kuda. Jadi dia pertengahan. Tapi sebelum berangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dada Nabi SAW dibelah dulu. Dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan, ya hati Nabi diangkat, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi kembali dengan hikmah, cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala, lalu diletakkan kembali dari posisinya di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah riwayat Isra dan Mi'raj ya. Sampai Nabi diberangkatkan ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, disinilah poin kita Bapak Ibu. Kenapa Allah taala mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Diawali dengan tasbih. Maha suci Allah. Kalau sebuah ayat dimulai dengan kata tasbih, sebagaimana kita ingin memulai aktivitas atau mendengar sesuatu, kemudian kita mendengarkan kabar gembira lalu kita mengucapkan subhanallah. Itu kan tanda apa? Ya, satu keagungan, kebesaran berita ini kita dapatkan kabar gembira yang baik dari Allah. Maka ketika ayat itu mengatakan subhanalladzi asra diawali dengan kalimat tasbih, maka berarti ya peristiwa itu adalah menunjukkan suatu keyakinan ya yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Kenapa? Karena itu langsung berhubungan dengan sifat Allah yang maha suci. Munazzahun anin naqsi, munazzahun anil uyubi, munazzahun anis syirk. Ya, Allah itu suci dari segala macam bentuk kekurangan. Allah itu bersih dari segala macam bentuk perserikatan. Apa perserikatan itu? Ya, keterlibatan orang. Ya, makhluk apapun terlibat dalam ya aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj itu adalah murni pemberian dari Allah. Ya, karunia Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya. Kenapa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menghadap, datang ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratil Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu? Itu untuk meringankan beban yang ada pada pundaknya Rasulullah. Karena 10 tahun dia berdakwah di Mekah, menghadapi kesulitan yang luar biasa, menghadapi tantangan yang luar biasa, diboikot ya oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian dikucilkan sampai sahabatnya ada gelombang pertama hijrah ke mana? Ke Abyssinia, ke Ethiopia sekarang. Ya, Ethiopia itu Abyssinia. Ya, di situ ada raja Kristen, ya, Kristen Ortodok. Namanya Najasyi. Najasyi ini Negus of Abyssinia. Nah, itu melindungi, memberikan suaka kepada para sahabat Rasulullah SAW, ya, karena mereka ini orang-orang yang dizalimi oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah. Sampai begitu, maka Allah, ya, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, ya, di surat Al-Isra ini kan sebelum surat apa? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu di ujung ayatnya apa? Berbunyi wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Muhammad, bersabarlah. Ya, pertolongan Allah pasti akan datang. 10 tahun kamu berdakwah, begitu banyak tantangannya, ya, engkau disakiti, sahabat-sahabatmu yang beriman kepadamu disakiti oleh kafir Quraisy, maka bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Jangan kau bersedih meratapi
kesedihan-kesedihan, kesulitan-kesulitan hidup itu. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Janganlah engkau merasa apa? Sempit. Dikarenakan apa? Dikarenakan makar yang telah mereka lakukan. Maka Allah Ta'ala mengakhiri surat An-Nahl itu dengan firman-Nya, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama. Artinya selalu bersama ini apa artinya? Ma'a di situ apa? Ma'iyatun nasri, ya, ma'iyatu al-ma'unah, ma'iyatul i'anah minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu selalu menolong hambanya, selalu bersama hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya yang akan ditolong oleh Allah? Yaitu mereka ya alladzina taqaw, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, walladzina hum muhsinun, dan mereka yang senantiasa berbuat baik. Ya, ini penutup penghujung ayat surat An-Nahl ayat berapa? 127 128. Maka diawali surat Al-Isra itu dengan apa? Subhana, kabar gembira, nikmat dari Allah. Jawaban dari ujung surat An-Nahl itu, Allah suruh Nabi bersabar sampai datang pertolongan Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Maka datanglah pertolongan itu, kabar gembira itu dengan apa? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah asra itu apa? Memperjalankan di malam hari. Itu kata asra itu sudah include di dalamnya definisi aktivitas dan waktunya. Ya. Kalau berjalan biasa itu apa namanya? Dhahaba, ya. Saro yasiru, itu jalan biasa. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, itu jalan biasa. Tapi kalau asro, ya, itu berjalannya spesifik, diberikan waktunya, udah include di dalam kata kerja itu berjalan pada malam hari. Nah ini, ditambah oleh Allah lailan. Nah, untuk apa penegasan? Bukan sekedar perjalanan malam hari. Malam hari ini kan panjang, Pak. Mulai dari kapan? Terbenam matahari udah disebut malam. Betul? Kan udah mulai tuh. Ya, matahari terbenam berarti dia mau hilang, ya, kemudian digantikan dengan gelap gulita malam, maka dia batas waktu malam itu masuk mulai mana? Terbenam matahari. Sampai kapan? Sampai syuruk. Syuruk itu apa? Terbit matahari, bukan sampai subuh loh ya. Ya, malam itu definisinya sampai syuruk, dari terbenam matahari sampai terbit, itu definisi malam. Kalau waktu subuh belum syuruk, memang kita sholat di awal di akhir malam sebelum subuh, itu sholat subuh namanya. Maka Allah menegaskan lailan. Jadi malamnya di situ, perjalanan ini adalah hanya waktu malam yang sedikit. Itu kata lailan. Kenapa? Dia bentuknya itu nakirah. Nakirah ini menunjukkan makna sedikit, sepintas, selintas. Artinya nggak sampai satu malam penuh. Nabi ya dijemput Jibril ya dengan membawa burak, setelah dibelah dadanya lalu pergi ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Itu mulai waktunya dalam riwayat-riwayat hadis itu mulai waktu setelah Isya. Ya kira-kira jam 8. Ya, kalau musim panas Isyanya di sono jam 9:30 kira-kira begitu ya. Karena maghribnya jam 8. Jadi baru ada Isya 9:30 itu kalau musim panas. Kalau biasa normal ya itu sekitar jam 6, 6:30 maghrib ya, kemudian Isya jam 8. Katakan kita ambil jalan tengah 8 atau 8:30. Dari jam segitu baru Nabi Isra Mi'raj. Kemana dulu? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian ke Sidratil Muntaha. Sebelum nyampe Sidratil Muntaha, di tiap langit ada 7 lapis langit itu, Nabi berhenti, ditanya oleh Nabi Adam, oleh Nabi Nuh, ya, oleh Nabi Harun, ya, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Yusuf, dan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tanya pada Jibril, siapa ini yang kau bawa? Ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka, para nabi itu mengatakan, ahlan wa sahlan,
bi akhin karim ibnu akhin karim, ya. Selamat datang wahai saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Nah, itu. Jadi disambut mereka, ya. Mereka menyambut Nabi kita Muhammad SAW sebelum dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Ke Sidratil Muntaha, dan balik lagi ke bumi, ya, ke Masjidil Aqsa. Baliknya dulu ke Masjidil Aqsa dulu nih, sama kayak berangkatnya tadi, ya. Baru di Masjidil Aqsa dikembalikan kemana? Ke Masjidil Haram. Itu belum sampai masuk waktu sholat subuh, jadi lailan. Nah, itu penjelasannya, ya, dari ayat tersebut. Alhamdulillah. Jadi luar biasa perjalanan yang kalau menurut kita nggak masuk akal, ya. Sebab kita naik pesawat saja, ukuran pesawat dari Makkah, ya, sampai ke Baitul Maqdis itu lebih dari perjalanan darat itu lebih dari 1000 km. Dari Madinah ke Tabuk itu 700 kilo. Tabuk ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih ada sekitar 200 kilo lagi. Itu aja dari Madinah 900 kilo. Ya, kalau dari Mekah lebih jauh lagi. Ya, coba Mekah Madinah. Kalau saudara umroh naik bis berapa jam itu? Hah? Kurang lebih 6 jam, ya. Kalau naik kereta cepat 3 jam cuma. Ya, itu jauh jaraknya itu. 500 kilo. Jadi 500 tambah 900 berapa? 1400 kilo, Pak. Perjalanan satu malam cukup? Nggak mungkin. Waktu itu belum ada pesawat. Ya, cuma ada onta, cuma ada keledai, cuma ada kuda. Berarti dia naik buruk dalam waktu yang singkat sampai ke Masjidil Aqsa. Di situ sholat bersama para nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah. 124.000 nabi dan rasul dikumpulkan di area pelataran Masjidil Aqsa. Karena memang Masjidil Aqsa itu bukan masjid kayak kita sekarang begini. Ya, dia nggak ada temboknya, nggak ada macam-macamnya. Yang namanya Masjidil Aqsa itu halaman tempat sujud. Itu masjid zaman dulu itu begitu. Ya, baru setelah itu setelah berapa lama, sekian lama baru dibangunlah Masjid Kibli, Masjid Marwani, Masjid Buraq dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan terakhir itu Masjid Qubbatus Sokhroh. Yang dimana Qubbatus Sokhroh, the Dome of the Rock itu di bawahnya ada batu yang digunakan oleh Nabi untuk Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ini batu yang ngambang atau melayang, ya. Dia dijadikan sebuah monumen di situ. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi area Masjidil Aqsa itu luasnya berapa? Ada yang tahu? Halo? Assalamualaikum. 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Jadi 14,4 hektar itu nggak banyak, Pak. Ya, nggak mungkin luasnya sama dengan area perluasan Madinah Nabawi, Masjid Nabawi sekarang. Tuh kalau ente jalan, ya, kelilingin, ya, pagernya Masjid Nabawi itu di luar, mungkin sekitar itu 14,4 hektar, lumayan tuh, capek, ya. Itu bisa buat bakar kalori, ya. Mungkin sekarang sama juga dengan perluasan Masjidil Haram yang dari area perluasan Raja Fahad itu sampai ke hotel yang belakang situ, namanya hotel Anjum kalau tidak salah, ya, baru tuh yang nempel sama lokasi perluasan. Nah, itu kalau sekarang itu mungkin lebih luas area Masjidil Haram sekarang, ya. Ya, jadi area Masjidil Aqsa ini nggak besar, 14,4 hektar. Dan itu area yang sangat sakral yang disucikan oleh Allah, ya, diberikan batas-batas haramnya itu oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi dibawa oleh Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha aja? Ya, kenapa? Bukankah Allah bisa? Bisa aja sih sebenarnya. Tapi desainnya nggak begitu. Ya, Allah membuat desainnya menghadap ke Sidratil Muntaha harus lewat Masjidil Aqsa. Ada tujuannya. Satu, untuk ketemu dulu dengan para nabi dan rasul. Sebagai simbol persatuan risalah. Seluruh nabi dan rasul itu diikat oleh satu risalah yang sama dan mereka berkomitmen
memberikan baiat, memberikan janji untuk menolong Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, itu ada ayatnya dalam surah Ali Imran. Ya, apa namanya? La tu'minunna bihi wa la tansurunna qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi semua nabi dan rasul itu diambil sumpahnya oleh Allah. Kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad. Coba, ini nabi-nabi sebelumnya wajib beriman pada Rasulullah. Ya, wala tansurunna, dan kalian wajib menolong dia. Bagaimana caranya mereka menolong Nabi Muhammad SAW? Setiap nabi dan rasul itu ya mengabarkan tentang kedatangan nabi akhir zaman ini. Ya, itu hukumnya wajib dari Allah itu. Jadi wajib dia beriman dengan adanya nabi akhir zaman yaitu Muhammad. Yang kedua, wajib dia mengabarkan kepada umat setelahnya, nabi dan rasul yang akan melanjutkan perjuangan setelahnya, mengabarkan bahwa nanti ada nabi di akhir zaman namanya Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu Allah, kenapa? Ini yang menarik ya. Saya cari-cari referensi, kenapa sih ada orang Yahudi di Madinah? Yahudi kok kenapa jauh-jauh dari Baitul Maqdis, dari negeri Syam, kok jauh-jauh bela-belain sampai ada di Madinah, bikin koloni. Koloninya lumayan tuh, ada di Khaybar, ada di Taima, ada di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah ya. Ternyata setelah kita telusuri dari kitab-kitab tarikh ya, bahwa mereka memang meyakini ada nabi akhir zaman, ada Mesias penyelamat mereka, dan mereka yakini nabi akhir zaman itu sebagaimana diterangkan dalam kitab Taurat itu akan lahir, tumbuh dan berdakwah di Jazirah Arab. Jadi bukan di Baitul Maqdis lagi, di Jazirah Arab. Maka dia telusuri apa ciri-ciri tempatnya nabi ini akan berdakwah. Maka dapatlah keterangan bahwa nabi akhir zaman itu akan berdakwah di wilayah yang subur dengan perkebunan kurma di antara dua lembah yang gurun tandus. Maka mereka dapati ciri-cirinya itu. Jadi mereka eksodus tahun 70 Masehi setelah Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Romawi. Ya, mereka keluar dibantai. Ya, mereka lari kemana? Ke Jazirah Arabia. Karena Jazirah Arab ini wilayah yang tandus yang tidak jadi rebutan Persia dan Romawi. Makanya mereka aman di situ berabad-abad, ya, nggak diganggu sama Persia dan Romawi. Sama Romawi dimusuhin Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi kan dianggap ya, dia yang membunuh Nabi Isa dulu, ya, disalib, kan dia yang tanggung jawab, katanya begitu. Yudas Iskariot dan lain sebagainya, ya, yang membocorkan rahasia kenapa bisa sampai ditangkap itu Nabi Isa, ya, dan disalib itu karena ulah Yahudi dan rabi-rabi Yahudi. Itu tuduhannya. Sehingga mereka dibantai dan lari dari Eksodus itu. Mereka teliti, mereka telusuri wilayah Jazirah Arabia ini sampai mereka temukan daerah yang subur dengan kebun kurma di antara dua lembah. Ada yang tinggal di Khaybar, ada di Taima, ada yang di Madinah. Jadi begitu. Ya, jadi Yahudi ini, Pak. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, mereka itu mengenal Muhammad, Nabi akhir zaman, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, kenapa? Karena ciri-cirinya udah disebutkan. Tempat tinggalnya nanti udah disebutin di dalam Taurat. Coba, sampai segitunya dia cari tempat itu. Tujuan apa mereka sampai ke sana? Supaya Nabi akhir zaman itu lahir di kalangan Israel, Bani Israel. Makanya mereka bela-belain tuh datang ke Jazirah Arabia. Ya, mudah-mudahan lahir di kalangan kita dan kita yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi akhir zaman ini. Ternyata harapan mereka cuma pepesan kosong. Allah sudah mengalihkan harapan lahirnya Nabi akhir zaman itu kemana? Ke anak cucu Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tinggal di mana?
di daerah Makkah dekat Ka'bah Al-Mukarramah. Itulah kisahnya, kronologinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu ketika kita sekarang Isra Mi'raj, kita mengingat Masjidil Aqsa, ya, Isra Mi'raj ini jadi simbol solidaritas umat. Ya, Palestina itu ada di tanah bumi yang diberkati oleh Allah. Karena kenapa sih kita umat Islam tuh bela-bela Palestina ya? Kenapa? Bukannya mereka jauh, bukan mereka ini beda bangsa dengan kita, enggak. Islam itu enggak mengenal perbedaan bangsa dan suku. Allah mengakui kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi di dalam Al-Quran kita ini diikat oleh satu ikatan, yaitu akidah. Apapun bangsanya, apapun sukunya, ya, apapun keyakinannya, itu kalau diikat dengan Islam, dia menjadi umat Islam, menjadi satu umat. Ya, menjadi satu umat, maka kita semua harus tunduk kepada ketentuan syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu kita bela-bela Palestina bukan hanya karena ini urusan kemanusiaan, bukan karena ini amanat konstitusi, tapi ini adalah tuntunan dari agama Islam. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadha dan qadar. 6 rukun iman itu semua erat kaitannya dengan apa? Dengan Baitul Maqdis. Ya, saya sudah sampaikan di banyak kajian bagaimana hubungan Palestina Baitul Maqdis ini dengan rukun iman kita. Itu ada kajian yang mendalam dari para ulama. Ya, maka itulah kita sebagai umat Rasulullah harus membela Palestina ini. Ya, kenapa? Karena surat Al-Isra yang tadi kita bahas itu adalah surat pertama yang memberikan kabar gembira kepada umat Islam bahwa Islam ini adalah agama yang global. Dia keluar dari kungkungan kecil wilayah Mekah, wilayah Quraisy, kemudian dia menjadi apa? Mengglobal. Karena apa? Karena Nabi Allah menyebut Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di luar Mekah. Masjidil Aqsa itu pusat peradaban. Masjidil Aqsa itu pusat perebutan kekuasaan Persia dan Romawi, 2 kekuatan besar dunia. Masjidil Aqsa ini adalah rebutan sekarang pusat dari seluruh peradaban dunia sekarang. Coba sekarang perang di Gaza sekarang, ya, kata Presiden Israel itu, ini bukan perang antara kami dengan Hamas, bukan perang antara Israel dengan kelompok teroris, bukan. Ini adalah perang kami untuk menyelamatkan peradaban Barat. Ya, itu orang Israel itu udah paham bahwa perang melawan Hamas, faksi melawan Palestina, itu adalah perang melawan Islam. Karena Islam ini menjadi ancaman terhadap peradaban Barat. Karena Islam ini mengajarkan ideologi perlawanan. Islam ini mengajarkan kita nggak boleh tunduk kepada penjajah, kita nggak boleh tunduk kepada kaum agresor, kita nggak boleh tunduk kepada kolonialis, imperialis, ya. Maka untuk menyelamatkan peradaban Barat, kami ini mewakili kalian negara-negara maju, kami perangi Hamas itu. Itu deklarasi perangnya Israel itu kemarin begitu. Ya, makanya apa? Sampai sekarang negara-negara maju dukung total ya Israel. Sampai dia stop dana buat apa? Lembaga PBB untuk ngurusi pengungsi, coba bayangkan. UNRWA. Ini kan urusan kemanusiaan. Ya, dibikin alasan tudingan-tudingan, ada 7 staf UNRWA di PBB di Gaza itu yang terlibat serangan Hamas. Kan ini terlalu mengada-ada. Padahal ada puluhan ribu staf UNRWA PBB di situ. Ya, dicari-cari, ya, dicari-cari alasan supaya apa? Stop dana. Ini kan kurang ajar. Ya. Ini negara maju yang katanya apa? Katanya sangat peduli kepada hak asasi manusia. Peduli kepada nilai kemanusiaan. Tapi kalau urusan dia punya apa? Akidah, dia nggak peduli. Dia akan bela terus Israel. Nauzubillah min zalik. Maka itu mari kita tingkatkan soliditas kita pada perjuangan Palestina, ya, tanah suci yang diberkati oleh Allah. Karena apa? Karena ini adalah langkah pertama kita untuk pembebasan Islam yang kedua, kebangkitan Islam kedua yang mendunia, dan pembebasan ya Islam dari segala macam bentuk kekejaman dan penindasan.
kita harus berjuang bersama, berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini bukan hanya untuk mengingatkan kewajiban sholat 5 waktu, tapi juga kewajiban untuk apa? Untuk kita membela perjuangan saudara kita di bumi Palestina. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu. Ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area service. Sekarang area service, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang service area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, memberikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.